Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu dan bapak yang saya muliakan, masuk kita hari yang ke-15. Masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan semangat. Pagi ini kita coba memahami ayat 1, 2, 3 dalam surat Al-An'am. Di situ Allah menyebutkan bahwa kaum atau negeri-negeri yang sudah kufur kepada Allah, Allah akan angkat pemimpin orang-orang jahat. Dan pemimpin orang-orang jahat itu mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Tetapi kata Allah, tidaklah mereka melakukan tipu daya kecuali menipu diri mereka sendiri. Ayat ini sepertinya mengena ke kita, ke negeri kita. Dulu pada pertama kali Riau dilanda asap tebal bulan Juli tahun 1997, pertama kali itu yang kental itu, ada dosen saya, nama beliau Profesor Deliar Nur. Beliau itu dia bukan ulama dalam pandangan orang sekarang, ya. Beliau seorang ilmuwan politik, ahli ilmu politik, bukan ahli politik, tapi ahli ilmu politik. Bahkan tercatat beliau adalah orang yang pertama doktor dalam bidang ilmu politik di Amerika. Tetapi beliau orang yang sangat konsisten, sangat menjaga idealisme dan selalu mengontrol langkahnya dalam kehidupannya. Pada bulan Juli itu tahun 1997, kami di UIN, waktu itu masih bernama IAIN, mengadakan seminar internasional tentang judulnya Kebangkitan Asia. Kebangkitan Asia itu pertama sekali pada waktu itu diprediksi, diperkirakan
Indonesia akan menjadi negara maju. Dulu namanya akan menjadi salah satu macan Asia. Hebat. Nah, di tengah-tengah asap yang pekat itu, pesawat dari berbagai daerah, dari Jakarta dan juga dari luar negeri, tidak bisa mendarat. Berputar-putar baru mendarat. Jadi Profesor Dediar itu berkata kepada saya, di sela-sela seminar itu beliau duduk, saya duduk di samping beliau. Beliau katakan kepada saya, Alaidin, ketahuilah oleh kamu. Apa Pak? Ini bukan asap, tapi ini adalah azab untuk negeri yang durhaka kepada Allah. Itu kata beliau tahun 1997. Waktu itu memang terasa azab. Pandangan kita tidak sampai 5 meter. Begitu kentalnya asap waktu itu. Dan kamu tengok nanti, sesudah ini akan datang azab-azab berikutnya ke negeri ini, kata beliau. Saya waktu itu termenung saja mendengar kata-kata beliau. Beliau mengatakan ini azab, nanti akan berikut dengan azab-azab berikutnya sesudah ini. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi yang beliau katakan itu di tahun 1997 itu benar. Boleh dikatakan 100% benar. Sampai sekarang kita tidak berhenti kena azab. Dalam artian hukuman Allah. Di antaranya kita dikasih pemimpin yang membuat kita pusing. Ya, mulai dari setelah jatuhnya Pak Harto dari presiden, berganti dengan Pak Habibie sebentar. Pak Habibie itu memimpin, betul-betul memimpin memikirkan negara. Dia tidak memikirkan dirinya, bahkan tidak tidur. Betul-betul ingin membuat Indonesia bangkit dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Sampai kalau kita baca kisah beliau dan termasuk kita tonton di film, dia tidak bisa tidur, tidak mau tidur, bekerja terus sampai pagi, sampai istri beliau marah. Bagaimana engkau bisa mengatur negeri yang sebesar ini, mengatur diri kamu aja untuk istirahat tidak bisa. Sebenarnya bukan tidak bisa mengatur diri, tapi kecintaan beliau kepada negeri ini melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Seorang Habibie waktu itu membaik ekonomi dan inflasi turun, harga dolar itu turun. Baik Bu sekalian, tapi apa yang terjadi? Waktu beliau menyampaikan pertanggungjawabannya di depan MPR, ditolak. Ya, ditolak. Padahal dia bekerja sekuat itu, sebaik itu, dan nampak sekali kecintaannya kepada negeri begitu tinggi. Ditolak, diganti dengan presiden yang membuat kita pusing sudah itu. Nah, waktu Pak Habibie itu sekolahnya di Jerman. Dia punya IQ yang tinggi, diakui oleh orang Jerman yang hebat-hebat. Waktu saya ke Jerman, seorang profesor di situ kata, kami heran menengok orang Indonesia.
ada putra anak bangsanya yang cerdas, yang baik akhlaknya, dibuang, diganti dengan yang pagi berkata A, siang berkata B, sore lah C, belum malam bertukar, puntang panting kita semuanya besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat waktu itu apakah bangsa kita ini termasuk kepada ayat 1, 2, 3 surat Al-An'am. Dikirim pemimpin yang membuat kita pusing, tetapi itu bukan karena kehendak Allah dalam artian tanpa sebab. Sebabnya itu karena kita sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin itu diangkat dari masyarakat. Seperti apa masyarakat? Paling tidak pemimpin itu mencerminkan kualitas orang yang memilihnya. Kualitas orang yang memilihnya. Maka saya sering mengatakan, di tengah-tengah orang, di tengah-tengah pedagang, organisasi pedagang yang tampil jadi pemimpin pedagang. Di tengah-tengah kaum ibu-ibu, organisasi ibu-ibu yang tampil jadi pemimpin ibu-ibu. Di tengah orang-orang terpelajar yang tampil menjadi pemimpin adalah orang terpelajar. Di tengah-tengah orang sakit yang tampil jadi pemimpin, ya orang sakit juga. Kalau satu kampung itu orang sakit semua, tentu yang naik jadi pemimpin tentu yang mewakili orang sakit itu orang sakit. Di tengah-tengah preman, yang tampil jadi pemimpin itu adalah preman. Nah, artinya pemimpin yang tampil di suatu negeri merupakan cerminan dari kondisi masyarakat negeri itu. Kalau begitu, kalau pemimpin kita ternyata banyak membuat kita pusing, berarti sebenarnya dia itu merupakan wakil dari kita. Berarti yang rusak itu dari bawah. Dari bawah. Minimal di suatu negeri pemimpin rusak itu lahir atau mencerminkan mayoritas gambaran dari negeri itu sendiri. Tidak semua, tapi mayoritas. Karena ketika pemimpin itu dipilih oleh rakyatnya, mayoritas bangsa dari masyarakat itu seperti itu. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu jahat, kata disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 123 itu, berarti jahatlah bangsa kita. Jahat. Bapak Ibu sekalian, ada seorang wartawan senior dulu pada zaman Soekarno, namanya Mukhtar Lubis. Beliau menulis sebuah tulisan tentang orang Indonesia. Salah satu yang disebut beliau itu adalah salah satu sifat dari orang Indonesia itu munafik. Itu kan menyinggung hati, perasaan. Tulisan itu kemudian tidak boleh diberikan dan dilarang oleh Soekarno, bahkan Mukhtar Lubis dimasukkan ke penjara. Ibu, tahun saya lupa, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun lalu, kalau kita naik pesawat, biasa di pesawat itu ada majalah. Waktu itu saya ke Jakarta naik pesawat Batik. Di situ ada majalah pesawat itu. Dalam majalah itu ada
ditampilkan beberapa lukisan. Lukisan itu abstrak. Arti lukisan abstrak itu kalau orang awam dalam dunia lukisan tidak paham, coret-coret saja, bayang-bayang saja. Itu namanya lukisan abstrak. Dia bisa ditangkap maknanya oleh orang yang mengerti, Bang. Tapi itu adalah lukisan yang tinggi sebenarnya. Kalau tulisan yang jelas-jelas, lukisan yang jelas, gambar kuda, gambar manusia, gunung, itu namanya lukisan natural, alami. Saya lihat di majalah, saya baca judulnya Lukisan Bangsa Munafik. Itu tulisannya di majalah itu. Lukisan itu dipamerkan di Australia. Yang melukisnya orang Indonesia. Tapi ketika dimasukkan di majalah, dikatakan lukisan bangsa munafik. Saya kaget. Yang melukisnya orang Indonesia, dia lukiskan judul seperti itu. Saya tengok di lukisan itu garis goresan mana yang menggambarkan lukisan ini mengatakan ini dari bangsa munafik. Tidak paham saya. Karena itu lukisan abstrak. Tetapi yang menjadi pikiran bagi saya adalah, betulkah bangsa kita ini munafik? Itu jadi pikiran saya. Dilukis. Kalau iya, sejak kapan kemunafikan itu ada bangsa ini? Sehingga kalau sekitar 5 tahun lalu itu kan berapa tuh? Tahun 2019. Kayaknya sebelum itu, sekitar 7 tahun, sekitar 2017 lah. Saya kan ujung tuh, kalau udah lama sejak kita merdeka kan, tapi dibuatnya bangsa munafik. Ketika di atas pesawat, mikir saya, betulkah bangsa ini munafik? Ketika mau mendarat di Jakarta, kalau bangsa ini, kalau negara ini dihuni oleh bangsa munafik, ketika saya tengok Jakarta di atas pesawat, kalau begitu ini ibu kota negara munafik. Itu begitu jadinya. Termenung saya. Lalu melayang-layang pikiran saya kemana-mana. Melayang-layang pikiran saya kemana-mana. Balik dari Jakarta, pulang ke rumah, di kampus itu kan UIN itu namanya membuat program integrasi ilmu pengetahuan, ilmu agama dan ilmu umum teknologi itu dipadukan, ya, dicarikan dasar-dasar Islamnya, dilakukan hadisnya, dipadukan. Nah, untuk mendidik mahasiswa bisa mendalami juga ilmu agama. Kalau dia tidak jurusan agama, dia jurusan misalnya teknik informatika, teknik sipil, pertanian. Tapi bagaimana mencetak anak-anak mahasiswa yang dia seorang teknolog, seorang ahli ekonomi, tapi dia otaknya seorang agama. Salah satu yang diwajibkan adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran dan artinya. Salah seorang anak itu, saya yang membimbingnya, mengujinya hafal Al-Quran. Dia ke rumah. Waktu di rumah saya tanya-tanya, nama kamu siapa, kamu semester berapa, dan macam-macam. Tapi terakhir yang saya tanyakan apa? Umur kamu berapa? Jawabnya membuat saya kaget, apa? Umur yang sebenarnya Pak atau umur yang tidak sebenarnya? Tentu saya kaget. Apa maksud umur yang sebenarnya? Kalau sebenarnya 25 Pak, tapi kalau yang 24. Kaget saya. Kenapa begitu? Saya dulu qori Pak.
ikut MTQ. Lalu apa hubungannya? Umur saya waktu itu kalau masuk, saya akan dimasukkan dalam MTQ kelompok anak-anak. Tapi umur saya sudah lebih. Saya mau dimasukkan juga, akhirnya umur saya dikurangi. Saya kaget itu. Bagaimana caranya? Kamu kan mendaftar pakai apa? Pakai bukti akte, ijazah segala macam. Itulah Pak, diubah semua. Diubah semua, ya. Bisa Pak. Lalu apa perasaan kamu waktu itu? Saya kagum saja pada orang yang mengubah. Sejak dari mulai kakak keluarga saya sampai ijazah berubah, cepat bisa berubah. Lalu gantilah tanggal lahir saya, sehingga saya menjadi muda bisa masuk ikut MTQ. Apa pikiran saya? Ini salah satu bukti anak kecil diajar dari kecil untuk berbohong. Untuk apa? Untuk musabaqah Al-Quran. Al-Quran lagi. Nah, ingatlah dulu kan? Masih ingat Bapak Ibu sekalian, tahu berapa itu orang korupsi Al-Quran katanya. Mencetak Al-Quran begitu banyak tapi uangnya dikorupsi. Tidak takut orang. Mikir saya, untuk mempermainkan Al-Quran aja tidak takut, apalagi mempermainkan yang lain. Ini salah satu pendalah munafik ini. Pikiran saya melayang jauh ke belakang. Saya kan orang kampung, anak petani. Ya. Waktu musim cabai, itu saya tengok orang di kampung itu memasukkan cabai ke dalam karung, itu cabai itu disiram pakai air. Siram. Waktu itu saya masih kecil. Saya tanya kenapa disiram? Supaya beratnya bertambah. Waktu dulu itu saya tidak terpikir. Bagi saya dulu mungkin disiram itu untuk membuat cabai itu segar. Rupanya untuk menambah. Munafik lagi. Ingat saya waktu Presiden Soekarno mau dikukuhkan menjadi presiden seumur hidup. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut presiden itu dipilih 5 tahun sekali. Tapi dikukuhkan menjadi presiden seumur hidup dan itu disetujui. Secara nasional berlaku. Dan banyak yang lain-lain. Akhirnya saya berkesimpulan, teringat saya judul lukisan di majalah yang dikatakan abstrak, lukisan Pak Sanafik. Kalau begitu pelukis ini benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat ayat Al-Quran. Innal munafikina fid darki asfali minan nar. Nanti yang akan masuk surga itu bukan orang kafir. Ya, maksudnya masuk surga, masuk neraka itu orang kafir ya, tapi yang neraka yang paling bawah itu ternyata dihuni bukan oleh orang kafir saja, orang kafir, tapi oleh orang munafik. Al-Quran mengatakan begitu. Artinya apa? Begitu berbahayanya sifat munafik. Begitu jahatnya dan begitu bencinya Allah kepada orang munafik. Allah menyediakan tempat untuk orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Jadi munafik apa? Kalau ngomong bohong, bicara bohong. Kalau janji mungkir, ingkar. Kesia mana? Paga makan tanaman. Tidak beres.
Tiga ini. Ternyata di kalangan sekarang pada umum kita seperti itu. Munafik. Nah, di dunia, kalau nanti di akhirat pada neraka yang paling bawah, di dunia itu dikatakan oleh Allah tadi, orang-orang yang munafik itu kan orang jahat. Orang jahat itu disebut dengan orang zalim. Orang zalim itu orang yang menyembunyikan niat jahatnya di depan kebaikan. Dia berbuat baik tapi di belakangnya ada niat jahat. Itu namanya zalim. Zalim itu artinya zulm itu artinya gelap, kegelapan, menggelapkan. Kalau begitu orang seperti ini berbahaya, membahayakan orang lain, tapi kata Allah, kami tidak menganiaya mereka, tapi mereka sendirilah yang menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Akibat dari itu untuk mereka sendiri. Jadi apa ayat inna rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ternyata kezaliman itu kembali kepada kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dulu ya berapa waktu lalu calon gubernur ke rumah, datang ke rumah. Dia mau calonkan diri jadi gubernur. Terakhir, Pak, apa nasihat Bapak untuk saya? Saya bilang, pemimpin itu surganya paling tinggi, tapi nerakanya paling dalam. Itu aja pesan saya. Mengingatkan ya, untuk mengingatkan. Bapak Ibu sekalian, nah kalau begitu, kalau yang tampil itu pemimpin jahat, sebenarnya kalau pemimpin itu adalah cerminan daripada orang memilihnya dan dia dapat suara banyak, itu berarti di negeri kita ini memang banyak orang jahat daripada orang baik. Itu intinya. Berikutnya adalah mengoreksi diri kita. Apakah kita termasuk punya andil untuk kejahatan itu? Maka dalam hadis katakan, orang yang kamu tahu dia jahat, tapi kamu pilih menjadi pemimpin, kamu nanti ikut dengan kejahatannya di akhirat kelak. Itu. Oleh sebab itu, ternyata akibat daripada kita memilih pemimpin itu bukan hanya untuk orang yang bersangkutan, bukan untuk negeri, termasuk untuk diri kita sendiri. Nanti orang-orang yang memilih pemimpin di akhirat dia ikut pemimpin yang dia pilihnya itu. Yang dia pilih. Kalau pemimpinnya masuk neraka, dia ikut masuk neraka. Bapak Ibu sekalian, inilah renungan pagi kita kali ini. Kita merenung kenapa kita kok jadi begini. Dulu kan ada novel ya, bukan salah bunda mengandung ya, tapi didikannya yang salah. Kalau negeri kita ini katakan sebenarnya orang baik-baik, para pendiri negeri kita ini orang baik-baik. Pak Hatta itu 3 bulan berhenti jadi wakil presiden, tidak punya uang untuk membayar listrik. Mau bodoh Pak Hatta, karena tidak terpikir. Pak Nasir jadi Perdana Menteri, bajunya bertambal, bertumbuk sudah. Agus Salim tinggal di rumah petak, padahal sudah menteri luar negeri. Apakah bodoh orang? Orang itu tidak bodoh. Seperti yang tadi katakan Pak Bibi, dia nggak sempat memikirkan dirinya karena memikirkan, tapi kemudian diganti dengan yang sampai sekarang seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau terlanjur kita ikut mendukung pemimpin yang tidak benar, maka termasuk kita namanya menzalimi diri sendiri. Maka minta ampun kepada Allah, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terlanjur kami Allah, saya mohon ampun ya. Kembali kepada jalan yang benar. Ibu, Bapak sekalian, inilah jangan sampai kita punya andil untuk kehancuran negeri.
Kalau tidak akan mampu membantu, jangan sampai merusak. Tapi kita bisa punya andil, walaupun kita orang rakyat biasa, rakyat kecil, ya, orang kampung, orang tidak punya apa-apa, bisakah kita punya andil untuk membuat negeri ini baik? Bisa. Dengan cara apa? Doa. Itu sering saya katakan, jangan sampai berdoa saja tidak mau. Kalau membiasakan mendoakan orang, doa itu kembali kepada kita. Biasa kepada kebaikan orang, kembali kepada kita. Mendoakan negeri, kecintaan kembali kepada kita. Maka di bulan Ramadan ini salah satu, dan ini sering saya sampaikan, doa yang perlu selalu kita panjatkan kepada Allah, diri kita, keluarga kita, negeri kita. Jangan pernah berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena kita yakin Allah akan dengar doa kita. Tunggu masa. Tapi kalau sudah tidak ada lagi berdoa, sudah putus asa, ya akan terjadilah apa yang terjadi akibat daripada perbuatan orang-orang yang zalim itu. Ibu dan Bapak sekalian, kira gitu dulu ya. Ya, kalau masih ada waktu, tapi kita ingat jangan sampai habis waktu syuruk kita. Kalau ada pertanyaan, boleh pertanyaan yang lain juga boleh. Kalau ada ibu-ibu ada mana tanya oleh, kalau ada, iya. Waalaikumsalam. Antara perbedaan dengan hidupnya dan ujian, Pak ya. Iya. Perbedaan antara ujian dengan azab, agar awak tidak terdoktrin dengan kata-kata azab tadi. Jadi kalau azab itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Ya, azab. Saya lupa apakah itu hadis atau kata ulama. Kalau kita dapat hukuman akibat daripada perbuatan kita sendiri selama di dunia, itu pertanda Allah sayang. Pertanda Allah sayang. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kita lanjut melakukan kesalahan itu. Azab itu diterima dengan baik. Kalau ujian, sesuatu yang sebenarnya bukan daripada kita, tapi ulah yang lain kita kena, maksudnya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan apa? Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina kafaru nazalamu minkum khassah. Takutlah akan hukuman Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang yang jahat saja. Kalau ada orang jahat di kampung, dia berbuat kejahatan, lalu banyak berbuat kejahatan, lalu Allah menimpakan ke negeri itu, yang kena itu bukan orang jahat saja, orang yang baik juga kena. Itu salah satu bentuk ujian. Yang kedua, ujian itu sama dengan sekolah. Kalau azab itu menghukum kita, tapi tujuannya baik, supaya kita berhenti. Kalau ujian untuk meningkatkan kita tidak apa, tapi datang ujian itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-dua sama dengan dosa dan pahala itu tujuannya sama. Dosa ketika kita berbuat salah dikasih dosa, tujuannya apa? Supaya berhenti. Pahala tujuannya sama apa? Supaya kita dapat sugesti untuk terus berbuat. Tergantung kita memaknainya. Itu beda antara azab dengan ujian gitu. Ya, dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya apa? Akhirnya baik azab maupun ujian, keduanya adalah sebenarnya tujuan Allah baik. Kalau ada orang yang dibiarkan saja tanpa azab, dia berbuat dosa, dibiarkan saja, itu namanya apa? Apa namanya lupa lagi? Istidraj. Kan ada orang ini kerjanya buat dosa, buat kerusakan, ini begini, tapi dia semakin melambung namanya, semakin sukses, makin naik pangkatnya,
Kenapa itu? Itu namanya istidraj. Istidraj itu kata orang kita mempertinggi tempat jatuh. Maka dalam Al-Quran disebut, jangan kamu terkagum-kagum kepada orang yang kekayaannya bertambah, popularitasnya bertambah, sementara dia itu adalah durhaka kepada Allah. Itu namanya istidraj, mempertinggi tempat jatuhnya. Kalau sudah orang awak dinaikkan inyau ke puncak keliki, batang pepaya itu kan lemah, semakin tinggi semakin lemah, lah tinggi juga digoyak, berlambin ke bawah. Gitu. Jadi gitu. Itu disebut dengan istidraj. Nah, jadi jangan kita terpesona, terkagum pada orang yang seperti itu, kata Allah. Kata dalam Al-Quran. Kira gitu, ya. Ya. Silakan Ji. Mungkin karena pembahasan kita munafik. Ya. Tadi Bapak bicara mungkin ke nasional. Coba kita tarik ke skopnya kita di masjid dulu, Pak. Betul. Bisa jadi kalimat munafik bukan buat mereka. Kenapa? Bisa jadi kita di masjid munafik, Pak. Iya. Biasanya zikir pagi ilahi dan tamaksudi walillah tubuhi. Engkau yang puji Allah. Kemudian kita sambungkan dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Baik kami sebagai jamaah Pak, seringkali beribadah itu lebih cenderung kepada kepentingan pahala gitu Pak. Kita kerjakan ini dapat pahala segini, kita buat ini dapat pahala segini gitu Pak. Dan kita lihat fenomena di bulan Ramadan, kecenderungan baca Al-Qurannya lebih meningkat, sholatnya lebih meningkat, ibadahnya lebih meningkat daripada hari-hari biasa gitu. Kenapa? Karena pahalanya meningkat di sini Pak. Iya, iya. Jadi esensi kita sebagai hamba hilang gitu Pak. Tujuan kita diciptakan Allah bukan mencari pahala gitu. Liya'budun gitu Pak. Untuk menyembah kepada Allah. Ya. Dan kita bisa la ilaha illallah itu tidak benar lagi Pak. Yang dipertuhankan itu amal, di pahala gitu Pak. Ya. Mohon ini agak diberi pencerahan gitu. Ya. Jadi Allah itu kan memberikan pelajaran itu bertingkat-tingkat. Dulu minum khamar itu tidak langsung haram. Tidak langsung haram. Tapi setelah dalam riwayat disebutkan ketika Ali jadi imam, kan kebiasaan orang jahiliyah dulu minum khamar, salah membaca ayat Al-Quran, membaca qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, tersebut a'budu ma ta'budun. Salah. Karena dia mabuk, ketika itu turunlah ayat mengharamkan khamar. Bertingkat-tingkat. Allah memberi sugesti dulu kepada hambanya dengan menjanjikan pahala untuk yang berbuat baik. Lalu salahkah hamba mengharapkan pahala? Tidak. Kalau mengharapkan pahala, tapi secara tahap-tahap. Sama kita dengan anak-anak. Nah, kamu kalau dapat ini bisa bantu ayah, ya kasih ini. Kasih. Lama-lama kemudian dia jadi terbiasa, tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Jadi pahala itu jadikan sebagai hanya dorongan saja, sugesti saja. Tapi kalau hanya mengharapkan pahala saja, nah itulah ujung-ujungnya tujuannya tidak murni karena Allah, pahala Allah itu. Tapi salahkah? Tidak salah. Boleh. Karena Allah menjanjikan, Nabi juga mengatakan, masalul ladzina yunfiqun, Allah mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilan wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi bertambah-tambah. Bolehkah? Boleh. Tetapi yang diharapkan adalah pahala dari Allah, bukan pahala penghargaan dari orang lain. Salahkah? Tidak salah. Boleh. Tetapi harus ditingkatkan. Tingkatkan ujung-ujungnya apa? Tadi, ilahi anta maksudi. Aku diberi pahala atau tidak? Nah, kenapa? Karena
Aku wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kenapa salat? Kenapa baca Al-Quran? Meningkatkan salat karena Nabi menyuruh. Kenapa kamu salat? Karena Allah menyuruh. Kenapa kamu buat di bulan puasa supaya lebih banyak membaca Al-Quran sedekah? Itu karena aku ikut sunnah Nabiku. Soal pahala itu urusan Allah. Urusan aku adalah beribadah. Nah itu, jadi kesana ke situnya. Ini kan sudah iman yang paling tinggi itu memang iman tidak lagi membayangkan pahala. Yang sudah tinggi itu tidak ada ya Allah kecuali hanya aku. Kenapa kamu salat? Karena Allah nyuruh. Kenapa bubar sedekah segala macam? Nabi ku menyuruh. Udah. Umiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi gitu. Jadi bertahap-tahap. Kalau sudah latihan lama-lama lancar aja lagi, tidak terbayang lagi. Tidak terbayang lagi imingin pahala, lancar saja. Terserah mau kasih pahala mau tidak. Contoh aja ya. Kan dulu sering katakan juga, setiap amal tuh iblis selalu mengintip kita dan dibisikkannya ria ke dalam hati kita. Saya yakin semua kita merasakan itu, ada yang merasakan. Tetapi karena kita tidak pedulikan ria itu terus lama-lama tidak ingat aja ria itu lancar aja lagi. Ada sering bertanya kepada saya, Pak, Bapak penulis kok banyak sekali itu sama Pak, kapan nulisnya? Malah ada yang mengatakan kepada kawan, itu kalau itu tidak ada kerja lain tuh. Penulis tidak ada, mengajar mereka tidak ada. Dijawab oleh kawan, jangan Bapak kira beliau menulis duduk di meja. Di mana saja, di atas mobil, di tepi sungai, di jalan, di kedai kopi nulis. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Tidak peduli lagi orang mau baca mau tidak, orang mau menghargai mau tidak peduli. Itu dia sudah, karena sudah terlatihan. Tapi dimulai dengan tadi ada bisikan-bisikan itu penghargaan dari manusia, wajar. Makanya yang disebut dengan etos kerja Islam itu wa qul ya'malu fasayarallah wa rasuluhu wal mu'minun saturadduna ila alimil ghaib wa syahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bekerja sajalah. Terus bekerja, diminta tidak diminta, diharap tidak diharap, Allah dan Rasul dan orang-orang Muslim pasti melihat saja. Bekerja sajalah, kalau sudah ada orang melihat pasti ada penilaian. Kalau sudah ada orang menilai pasti ada istilah orang sekarang reward and punishment, ada penghargaannya atau ada sanksi-sanksinya. Datang aja sendiri, meluncur aja sendiri. Ya, sama dengan kita melatih anak-anak berceramah, kan mula-mula dia wah hebat, lama-lama tidak, sampaikan aja. Jadi saya kira gitu jadi ya harapan kami gitu Pak, ya. Atau saya gitu Pak ya, untuk para ustadz bikin yang lebih menguasai jamaah ke depannya gitu. Kan selama ini sering di pembahasannya di Islam gitu Pak. Ya. Iman di ihsannya kurang disentuh gitu Pak. Ihsannya. Nah, jadi itulah tadi malam kebetulan saya kasih Sam dulu Ya. cerita masalah sholat sholat berjamaah gitu. Iya. Ada 7 atau 8 satu untuk kita ada semua kan Sam. Untuk Allahnya mana sebenarnya? Nah, yang Tuhan siapa sekarang ini? Hawa nafsu kita kah atau Allah kah? Arwahit Allah di mana takaza ilahu hawahu. Kan keinginan kita di sana Pak. Keinginan mendapatkan pahala gitu. Iya. Keinginan mendapatkan pahala di sisi Allah. Allahnya di mana gitu? Sang pencipta, sang pemilik kita gitu. Jadi dari segi yang memberikan nasihat agak diseringkanlah, agak ditingkatkan gitu Pak. Nah, gitu, Pak. itu namanya masukan. Itu namanya masukan. Memang kadang-kadang Ustaz kita lupa. Yang disebutkan iming-iming kan iming-iming ya. Iming-iming. Gitu. Jadi itu yang saya katakan dulu. Ada kawan yang sudah S3. Pengajiannya yang pengajian orang kayak tadi TK apa panjang. Sehingga jamaah itu tidak pernah naik kelas. Yang kita harapkan itu awalnya ya iming itu sebagai pancingan. Ini ada pahala. Lama-lama enggak. Sama dengan kita berbakti kepada orang tua kita.
Kan tak mengharapkan balasan dari orang tua lagi. Dulu ya mengharapkan perhatian, apalagi kita punya adik, punya kakak berkompetisi. Menarik perhatian dulu. Lama-lama enggak. Lama-lama terus orang tua menjadi kewajiban. Jadi hak Allah itu betul. Yang kita minta selalu pahala, selalu artinya balasan terus. Padahal balasan yang paling baik itu adalah ketika Allah mencintai kita, meridhoi kita, terserahlah. Dalam kajian salah satu ilmu kalam mengatakan kalau Allah sudah cinta dimasukkan ke neraka pun apa-apa. Kenapa? Tidak mungkin orang dicintainya masuk ke neraka. Kalau masuk neraka kayak Nabi Ibrahim, dingin di situ. Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Dingin api itu. Apinya membara, tapi dingin. Nah itu contohnya. Jadi akibatnya surga itu sebenarnya bukan tempat khusus. Surga itu adalah kesenangan yang sesungguhnya yang tidak bisa dibayangkan di dunia itu. Allahu a'lam. Surga itu tidak perlu besok gitu Pak. Sekarang pun kita dapatkan surga. Itu dia. Berbuat baik lakukan dengan surga sekarang. Ada kelapangan dia.